I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mufarrahatur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter merujuk pada cara di mana kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dapat mempengaruhi perekonomian. Berikut adalah beberapa mekanisme transmisi kebijakan moneter. Yang pertama, suku bunga. Suku bunga adalah salah satu cara yang paling umum yang digunakan bank sentral untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan suku bunga dapat mengurangi jumlah uang yang tersedia di pasar dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat meningkatkan jumlah uang yang tersedia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua, kredit. Bank sentral juga dapat mempengaruhi ketersediaan kredit di pasar dengan mengatur suku bunga yang dikenakan pada pinjaman bank. Kenaikan suku bunga dapat membuat pinjaman lebih mahal dan mendorong bank untuk menawarkan lebih sedikit kredit. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat membuat pinjaman lebih murah dan mendorong bank untuk menawarkan lebih banyak kredit. Nah, yang ketiga, nilai tukar. Kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Kenaikan suku bunga, misalnya, dapat membuat mata uang lebih kuat karena investor akan membeli mata uang tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang lebih tinggi. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat membuat mata uang lebih lemah karena investor akan memilih mata uang lain yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir, harga aset. Kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi harga aset seperti saham dan properti. Kenaikan suku bunga, misalnya, dapat membuat harga saham dan properti turun karena investor akan lebih memilih untuk menabung daripada berinvestasi. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat membuat harga saham dan properti naik karena investor akan lebih memilih untuk berinvestasi daripada menabung. Mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah cara yang kompleks dan bervariasi yang dapat mempengaruhi perekonomian secara signifikan. Oleh karena itu, bank sentral harus mempertimbangkan berbagai faktor dan data ekonomi sebelum mengambil keputusan tentang kebijakan moneter yang akan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Hadiana Rahman. Saya di sini akan memaparkan tentang struktur mekanisme kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Mekanisme transmisi kebijakan moneter digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan moneter tersebut berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah struktur mekanisme transmisi kebijakan moneter, yaitu yang pertama, kebijakan suku bunga. Bank sentral akan menetapkan suku bunga acuan yang berlaku di pasar keuangan. Suku bunga tersebut akan mempengaruhi tingkat suku bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan lainnya seperti bank komersial. Yang kedua, kredit. Suku bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan akan mempengaruhi permintaan terhadap kredit. Dan yang ketiga, konsumsi. Permintaan terhadap kredit akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Apabila permintaan terhadap kredit meningkat, maka konsumsi masyarakat akan meningkat pula. Dan yang keempat, yaitu investasi. Kenaikan konsumsi masyarakat akan mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa. Dan hal ini akan memicu kenaikan investasi dari perusahaan untuk mempengaruhi permintaan tersebut. Dan yang kelima, yaitu produksi. Kenaikan investasi akan mempengaruhi produksi perusahaan. Semakin banyak investasi yang dilakukan, semakin banyak pula produksi yang dihasilkan. Dan yang terakhir, yaitu inflasi. Kenaikan produksi akan mempengaruhi tingkat inflasi. Semakin banyak produksi yang dihasilkan, semakin rendah tingkat inflasi yang terjadi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bisa berbeda-beda di setiap negara, tergantung dari kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral.
Namun, struktur mekanisme transmisi kebijakan moneter di atas merupakan gambaran umum dari dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Aufara Vicky. Di sini saya akan menjelaskan harga aset. Mekanisme struktur jalur harga aset mencakup beberapa tahap. Tahap pertama, penentuan harga awal. Harga awal ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan pasar, serta berbagai faktor lainnya yang dapat mempengaruhi harga. Tahap kedua, perubahan harga. Perubahan harga dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi pasar, kebijakan pemerintah, atau kondisi ekonomi global. Tahap ketiga, penentuan harga akhir. Harga akhir ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar pada saat aset tersebut diperdagangkan. Tahap keempat, penetapan spread. Spread adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Besar spread ditentukan oleh pialang atau lembaga keuangan yang menjual aset tersebut. Dan tahap yang terakhir, pelaksanaan transaksi. Transaksi dilaksanakan ketika terdapat kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai harga dan jumlah aset yang akan diperdagangkan. Mekanisme struktur jalur harga aset ini sangat penting untuk dipahami oleh investor atau trader karena dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.